Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dino Jaya. Eh, di sini ada pertanyaan-pertanyaan teman-teman bisa jawab. Kenapa sih orang itu nggak belinya kepada kita, tapi malah pada orang lain ya? Tuliskan beberapa alasan kenapa orang tidak beli kepada Anda. Kenapa ya orang kok nggak beli kepada saya? Mungkin karena kita susah dihubungi, bisa jadi. Misalkan di chat centang gitu ya, kemudian fast respon, slow respon, kemudian ataupun kalau didatangi rumahnya nggak ada orangnya, orang kan jadi males, ini nggak beli situ lah, di sana loh Pak setiap hari buka. Nah seperti itu. Yang selanjutnya tidak bisa menjawab pertanyaan ya, pertanyaan kemarin ya, nggak bisa menjawab pertanyaan kenapa, alasan kenapa orang harus belinya kepada kita lah. Kalau kepada orang lain bisa, kenapa harus kepada kita gitu. Nah kalau kita nggak bisa menjawab itu, maka otomatis bisa jadi kita ini susah closing ya. Kemudian yang ketiga, servis buruk. Nah kita orangnya cuek, orangnya judes, kemudian pemarah, nggak melayani dengan ramah. Nah itu maka orang ya larinya kepada orang-orang yang ramah, yang perhatian, memberikan pelayanan terbaik. Nah bisa jadi nih orang nggak beli kepada kita karena kita ini mungkin karena saya ini agak cuek orangnya ya. Nah, mungkin orang akan beli kepadanya ramah-ramah. Nah seperti itu ya, bisa jadi alasan orang nggak beli kepada kita. Nah ini bisa kita evaluasi, bisa kita perbaiki. Kemudian tidak ada jaminan. Kalian beli di toko sebelah ada jaminan nih. Nah, kalau barangnya rusak bisa dikembalikan, kalau barangnya ketika dipakai nggak cocok bisa dikembalikan. Kalau di kita nggak ada jaminan, nah ini juga bisa jadi ya, tidak meyakinkan. Nah, orang nggak yakin sama kita ataupun produk kita. Nah kita harus bisa meyakinkan nih. Nah kemudian lama pengiriman. Nah ini karena di ekspedisi terlalu lama kan, bisa jadi orang beli hari ini kita kirimnya besok. Nah ini pelayanannya buruk ya, orang akhirnya malas pada kita. Jadi usahakan kalau orang beli itu langsung segera dikirim. Terus misalkan nggak ada fitur COD misalkan, kalau di yang sebelah bisa COD loh. Nah itu juga bisa jadi dampak buruk, orang nggak beli pada kita. Nah ini bisa kita evaluasi bersama ketika menjalani dan lain sebagainya ya. Jadi ada beberapa contoh yang bisa kita terapkan dalam menjalankan bisnis. Usahakan kita bisa lebih baik dari ya, ini contoh-contoh ini ya. Servis buruk ya berarti kita harus usahakan pelayanan yang terbaik, tidak ada jaminan. Kalau kita bisa memberikan jaminan, berikan jaminan. Nah seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.